Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke, teman-teman yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Dalam video ini, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, kalau Kepolisian Republik Indonesia diperalat oleh suatu agama, itu tidak benar. Sehingga masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, mematuhi norma-norma hukum, dan memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, maka Pancasila harus ditinggikan di atas segala aspek kehidupan. Dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 butir Pancasila ini cukup untuk menenteramkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau tetap bersatu NKRI. Baik, dalam kesempatan sore hari ini, tema kita tentang kenapa terjadi perpindahan keyakinan. Kenapa terjadi Indonesia tsunami pemurtadan? Karena apa? Mungkin alasannya banyak sekali. Yang pertama, yaitu tadi, sebagaimana video TikTok, bahwa Indonesia ini sudah melihat, sudah cerdas, sudah terbuka, mata hati sudah terbuka, sudah melihat apa yang dibawakan oleh ajaran-ajaran agama Arab, itu tidak menjamin keselamatan. Yang pertama, bahwa Muhammad bin Abdullah, kata ulama, akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat, namun tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itulah alasan membuat banyak sekarang yang beragama Islam beralih keyakinan dari dulu mencintai Muhammad menjadi berubah mencintai Yesus Kristus. Karena di dalam ikut Muhammad tidak ada kepastian, baik itu surga walaupun neraka, wallahu alam bisawab. Sedangkan manusia beragama tujuannya ingin selamat. Untuk apa beragama kalau agama itu tidak bisa menyelamatkan? Usut demi usut, lidik demi lidik, lama-lama ketahuan, ternyata agama Islam itu hanya sebatas politik, bukan penyelamat. Politik untuk menundukkan rakyat Indonesia. Sehingga sekarang banyak orang Indonesia yang lupa dirinya Indonesia, lupa dirinya Jawa, lupa dirinya Sunda, serasa Arab.
Gubernur rasa presiden, minoritas merasa mayoritas, Indonesia rasa Arab. Ini sekarang. Kalau ada yang mengungkit-ungkit masalah Nabi Arab, orang Indonesia yang sebetulnya tidak ada hubungan, marah besar. Contoh, kejadian peristiwa yang terjadi di Perancis. Itu tidak layak orang Indonesia ikut memboikot segala macam, ikut-ikutan. Apa hubungannya? Kemudian ada lagi yang namanya Palestina ikut demo harus bela Pancasila. Harus demo Palestina. Padahal apa urusannya? Indonesia itu tidak ada hubungan dengan Palestina. Bolehlah saudara mau membantu Palestina, tapi ingat, di negeri kita tertibkan dulu. Kejadian di Sigi, kejadian di Jonggol, di Depok, itu harus ditertibkan dulu sebelum itu. Nah, inilah penyebab kenapa terjadi perpindahan keyakinan. Karena apa? Ilmu yang dibawa oleh para ustadz ternyata banyak hoak. Apa itu hoak? Hoak itu cerita yang tidak ada bukti. Cerita yang tidak bisa dibuktikan itu namanya hoak. Dongeng-dongeng yang tidak bisa dibuktikan. Makanya yang sadar, yang cerdas, pasti ikut Yesus. Karena Yesus adalah number one. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat dilihat, didengar, diraba. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ini alasan. Alasan yang kedua. Semua orang tahu yang membaca Al-Quran bahwa Muhammad dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad dikerumuni jin. Artinya Muhammad dengan jin. Sementara jin itu sebangsa setan. Berarti Muhammad dekat dengan setan. Apakah saya melecehkan? Saya baca ayat Al-Quran. Muhammad dikerumuni jin. Ini perkataan saya jujur. Sesuai ayat Al-Quran. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Kalau saya mengatakan Muhammad dikerumuni widadari, nah itu saya salah. Tapi kalau saya mengatakan Muhammad dikerumuni jin, itu benar. Sesuai Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, bahwa benar orang-orang sholat lalai akan celaka. Tidak ada ayatnya orang sholat masuk surga. Orang sholat yang lalai, apa itu lalai? Lalai itu tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat itu sholat lalai. Orang yang sholat semacam itu akan celaka menurut Quran. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musholin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang sholatnya itu lalai. Seperti apa orang lalai? Yaitu tadi yang saya jelaskan. Juga dijelaskan oleh surat 4 An-Nisa ayat 43 berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan pada waktu sholat itu. Itu kata Quran surat 4 An-Nisa ayat 43.
Jadi apa yang diucapkan pada waktu sholat harus mengerti. Supaya tidak pawailul. Supaya tidak celaka. Wah, Kaceng ngomong jin-jin. Ya, saya bacakan. Memang tadi benar ayatnya. Jin itu menyertai orang yang mengingkari firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan Quran surat 43 Al-Juhruf ayat yang ke-36 berkata begini. Wa may ya'su an dzikri rahmanu qayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Orang yang mengikuti kitab yang selain firman Tuhan akan ditemani setan. Apakah sholat 5 waktu itu dari Quran? No, bukan. Tidak ada sholat 5 waktu di Quran. Kenapa berani katanya mengatakan sholat 5 waktu tidak ada di Quran? Ya, sampai saat ini belum ada seorang ustadz pun yang masuk ke link Muhammad Kece yang bisa menjelaskan tentang sholat 5 waktu dari Quran. Mereka menjawab perkataan dengan yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Asal jawab, asal jeplak. Aduh. Sehingga surat 2 Al-Baqarah ayat 79 berkata, Wawailul ladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim Thumma yakuluna hadza min indillah. Artinya, maka kecelakaanlah yang besar bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian dikatakan, ini dari Allah. Siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri? Yaitu seperti kitab karangan semacam ini. Kitab karangan semacam ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantan. Ini kitab karangan manusia. Nah, disinilah yang tertulis tentang rukun Islam. Ini dia. Nah, ini rukun Islam. Kenapa ini diulang-ulang? Biar banyak orang tahu bahwa rukun Islam itu bukan produk Al-Quran. Itu produk ulama Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Apakah saudara mau mengikuti karangan manusia atau saudara meninggalkannya? Ikut firman Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Kemana mereka? Apa buktinya ditemani setan? Wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini buktinya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka mendapat petunjuk. Ini dia. Seperti contoh, dulu tahun 2020 ada yang sedang beribadah di KSB, di perumahan KSB Cikarang, Bekasi. Sedang ibadah, dibubarkan. Mereka mendapat petunjuk katanya harus membubarkan orang yang sedang beribadah. Alasannya perumahan bukan gereja. Itu alasannya. Mereka merasa mendapat petunjuk katanya, membubarkan ibadah orang lain. Padahal orang beribadah tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan negara, tidak merugikan kota. Ngapain dibubarkan? Orang cuma berdoa kepada Tuhannya. Nah, itu bukti setan menghalang-halangi
orang yang beribadah. Mereka menyangka dapat petunjuk. Sudah tertulis di Al-Quran. Wala yanfa'akumul yawma idh dhalamtum ankum fil adzabi musrikun. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama setan dalam azab itu. Jadi orang yang menghalang-halangi orang yang sedang ibadah itu nanti akan digiring ke neraka jahanam bersama setan. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Bunyinya begini. Fa rabbika lanahsuranahum wa sayatina thumma lanuhdirahum lanuhdiranahum haula jahannama jisiya. Artinya, maka demi Tuhan pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Coba datang ke sekeliling jahanam berlutut. Ada juga yang berdiri, ada juga yang tiduran, ada juga yang berenang mungkin di kawasan Rabi di muka. Karena sudah dipastikan masuk neraka. Umat Islam ini pastikan masuk neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Saudara, orang yang semacam itu sudah ditetapkan akan masuk neraka. Kalau saudara tidak berubah dari sekarang, berubahlah seperti Power Ranger. Dulu di dalam kegelapan, berubah menjadi pengikut Yesus. Jadi ketemu jalan yang lurus. Begitu. Karena apa? Penghuni neraka itu terdiri daripada jin dan manusia. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'anna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kalangan jin dan manusia. Tadi ayat surat jin surat 72 Al-Jin ayat 19 bagaimana? Muhammad dikerumuni jin. Jadi kalau saudara tidak mau masuk neraka, saudara harus meninggalkan ajaran itu. Karena itu pimpinannya dekat dengan jin. Bagaimana? Dekat dengan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami Tuhan. Mereka punya hati, tapi tidak punya peri kemanusiaan. Karena beda agama, orang disigi, dipotong leher, dibunuh. Beda agama, bunuh. Muhammad Kaceh kalau ketangkap, bunuh. Kalau ada pendeta, bunuh. Itu kata Rizik Syihab di videonya. Kalau ada yang tidak bertobat, mengikut Tuhan, jangan bikin rese. Perkataan itu jadikan suatu ajakan. Yang kasihan ini pengikutnya. Jadilah 6 orang korban di kilometer 50. Lalu yang lain hujat-hujat katanya ini HAM, melanggar HAM. Polisi itu sudah benar. Berapa polisi untuk mengamankan negara Indonesia. Orang yang ingin makar, ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia, wajib dikandangin. Walaupun dia ngaku-ngaku ulama. Ulama apaan itu tidak bela NKRI? Ingin negara Indonesia diganti dengan hukum fikih, hukum Pancasila Arab. Kesalahan Rizik Syihab adalah ingin makar, ingin mengusir presiden yang sah, ingin mengalihkan, ingin menduduki istana.
Itu kan kurang ajar manusia kayak gitu. Makanya wajib hukumnya dipenjara. Karena dia ingin menerapkan hukum Arab di sini. Dia mencari perutnya doang. Untuk isi perut dan keluarganya. Dia mau menyampaikan politik di Indonesia. Makanya ada ustadz mengatakan bahwa setiap tahun jutaan orang dibaptis, sekarang miliaran orang, ratusan juta di Indonesia dibaptis setiap hari. Karena apa? Sudah muak melihat pengajaran-pengajaran yang galak, yang garang. Saya ini jadi korban. 6 kali saya pindah tempat. Itu saudara saya yang memusuhinya. Ternyata yang antek-antek asing itu adalah yang mengajarkan ajaran Arab. Ya, sadarlah wahai saudaraku. Sadarlah wahai pamanku, udah tinggalkan tuh pesantren. Ganti dengan sekolah. Jadi pesantren itu hanya menerapkan hukum-hukum Arab. Ya, paman berhenti. Ini paman saya masih pegang pesantren soalnya. Aduh, kakak saya ngaji, sadarlah kakak. Yang bareng masak di Arab, ya kakak berhenti itu. Karena tidak akan diselamatkan melalui Muhammad. Muhammad sendiri tidak bisa selamat, dia masuk neraka dia. Begitu ya. Mereka punya hati tapi tidak punya peri kemanusiaan. Sesama manusia beda agama rela membunuh, menumpahkan darah orang lain. Gara-gara beda agama. Dengan agama orang membunuh, dengan ajaran agama mereka ngebom. Apakah ini mau dibiarkan oleh bangsa Indonesia? Apakah mau dibiarkan pengajaran-pengajaran radikal seperti itu? Makanya Muhammad Kacep vokal menyampaikan kebenaran. Polisi mau diperalat suruh nangkap Muhammad Kacep. Apa urusan dengan kepolisian? Polisi itu tugasnya menegakkan hukum negara Indonesia. Hukum konstitusi, bukan menegakkan agama. Makanya aman Pak Pauljang, nggak ada urusan. Ya, dengan resolusi Nabi ke-26, aman, nggak usah dipikirin. Bukan korupsi, tidak merugikan negara. Justru menyadarkan bangsa Indonesia dari selaput-selaput pengajaran Arab. Agar terbuka. Orang Indonesia itu diberikan pengajaran huruf Arab. Padahal dia mau diarahkan supaya muterin batu di sana. Saya haji berkali-kali datang ke Arab. Tahu persis Ka'bah itu batu hitam. Katanya menyembah batu musyrik. Kenapa diwajibkan hukum datang ke Arab? Nah inilah alasan kenapa banyak tsunami pemurtadan di Indonesia. Karena warga yang sadar itu ingin selamat. Beragama itu ingin selamat. Bukan bangga-banggaan dengan agama mayoritas. Beragama itu ingin selamat tujuannya. Cuman sayang agama Islam sudah dimainkan politik oleh Rizik Syihab. Jadi agama itu ternyata politik, saudara. Sadar wahai saudaraku. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat. Bom di mana-mana dianggap benar aja. Itu bela Islam, sukses. Padahal itu kekejian yang luar biasa. Bom Bali, meledak. Itu kekejian, kenapa dibiarkan? Katanya Islam rahmatan lil alamin. Tapi buktinya, neraka yang saya rasakan. Sehingga saya harus lari pindah-pindah. Kalau tidak sudah persekusi oleh mereka. Dulu, tahun 2020 bulan Juni, datang ke rumah saya berjenggot 5 orang naik mobil. Ngapain? Nggak ada urusan. Hanya saya menyampaikan bahwa kitab kuning itu karangan manusia. Bukan firman Tuhan. Padahal lama-lama sekarang juga ngaku, iya, kitab kuning karangan manusia. Lalu ngapain? Dipelajari. Bisa nyervis mobil, kagak. Nyervis motor, kagak. Dari mempelajari kitab kuning, menghilangkan teroris, kagak. Gak ada guna. Melecehkan kitab NU. Ya, kitab Safinatun Najah itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, saya nggak peduli itu organisasinya apa. Saya dulu NU juga mempelajari ilmu itu. Tapi setelah saya tahu bahwa itu kitab karangan, saya tinggalin. Karena saya cerdas. Makanya Muhammad kece. Muhammad kesaksian cerdas. Haleluya. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa
Jin itu punya hati tapi tidak punya peri kemanusiaan, punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Muhammad tukang kawin, istrinya ada 13. Ya. Istri Muhammad paling kecil namanya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, umurnya 6 tahun dikawin. Logikanya bagaimana? Nuraninya seperti apa? Coba kita berpikir bangsa Indonesia ya. Jangan mau dibohongin. Ini kata bohong, di framing ya. Punya telinga tapi tidak mau mendengar Taurat dan Injil. Kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzalna alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Tahu, Allah menurunkan Taurat dan Injil, tidak menurunkan hadis dan fikih. Apakah saudara mau mengikuti Taurat dan Injil? Silahkan. Selagi ada kesempatan hidup di dunia. Selagi ada kesempatan untuk bertobat. Setelah mati, sekali neraka, kekal di neraka. Tidak ada pertobatan di hari kiamat. Tidak ada pertobatan di akhirat nanti. Sekali neraka, kekal di neraka. Sekali masuk surga, pasti masuk surga. Dek, misalkan mati, langsung dijemput oleh malaikat untuk masuk surga. Itu pengikut Yesus. Kalau pengikut Muhammad, dek mati, digeret langsung ke neraka. Karena Muhammad sendiri bersama setan di neraka. Ini ayatnya. Ya. Ayat ini turun kepada Muhammad. Makanya Muhammad bersama syaitan. Waduh, pelecehan ini. Ya ini ayat Al-Quran yang bicara, saya cuma bacain doang. Bukan melecehkan. Oleh karena itu mari kita sadarlah. Ini kitab karangan manusia. Bukan melecehkan kitab kuning. Karena kitab kuning bukan firman Tuhan. Bukan kitab suci. Ya. Perlu saya sampaikan dari hadis Sahih Muslim nomor 5037 berkata, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Contoh, saya memberi uang kepada seseorang, saya tahu. Saya menolong seseorang, saya tahu. Nah, ukuran masuk surga amal yang seperti apa? Berbuat baik yang seperti apa yang bisa memasukkan manusia ke masuk surga? Sehingga sahabat dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku. Kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat kepadaku. Jadi orang masuk surga itu bukan karena agama, bukan karena amal, tapi rahmat dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dapat rahmat dari Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan yang hidup. Siapa dia? Namanya Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang hidup. Ya. Inilah hadis mengatakan demikian. Di dalam hadis Sahih Muslim 5039 juga berkata, tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Amal tidak bisa menyelamatkan. Salat tidak bisa menyelamatkan. Tunggang-tungging juga percuma karena itu bukan jalan untuk keselamatan. Justru orang yang salat akan celaka karena orang salat melakukan perintah kitab kuning ini. Ini nih kitab kuning, perintah salat di situ. Ya. Ya, Pak Yahya Waloni, berpikirlah sebelum engkau dipanggil oleh corona seperti yang lain. Ya, bertobatlah Saudara Yahya Waloni selagi ada kesempatan. Enggak usah malu, enggak usah gengsi. Walaupun dulu rektor, lepaskan rektolmu, jadilah hamba Tuhan. Rendahkan dirimu, ya. Bagaikan kamu bayi lahir tidak punya apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Jangankan punya, bahasa pun nggak ngerti.
itu bayi yang lahir ke dunia tidak mengerti bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Batak, tidak mengerti. Ya. Mengerti bahasa Batak setelah dewasa. Mengerti bahasa Sunda setelah dewasa. Mengerti bahasa Jawa setelah dewasa karena tinggal di Jawa, tinggal di Batak, tinggal di Sunda. Tapi begitu lahir tidak mengerti itu bahasa. Apa itu bahasa? Makanya kalau bayi lahir diajarin Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nanti sudah gede Assalamualaikum, ikut-ikutan fanatik. Anak kecil. Ada yang dakwah. Oh, lawan. Pemerintah yang melawan FPI, lawan. Anak kecil disuruh dikasih mimbar. Dianggap bagus. Dapat amplop. Nggak tahu itu kerasukan jin. Baik teman-teman, saya ingin sampaikan 2 ayat yang memastikan kita hidup masuk surga. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45 berkata begini. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bikalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Dalam kurung firman, darinya, dari Allah, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting di ayat ini. Yang pertama, Isa Al-Masih adalah firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Yang tadi surat 72 Al-Jin ayat 19, Muhammad dikerumuni jin. Artinya dekat dengan jin. Nah ini ayat 45 Al-Imran surat 3 Al-Imran 45, dekat dengan Allah, terkemuka dunia akhirat, firman Allah, Isa Al-Masih bukan Muhammad. Jadi kalau dari dulu Al-Quran ada terjemahannya, waktu saya kecil, saya yakin saya sudah Kristen dari dulu. Sudah mengikut Yesus dari dulu. Nah saya juga menyesal sekarang baru percaya Yesus. Jadi saya ikut Yesus itu punya kepastian. Ya. Inilah penyebab kenapa sekarang tsunami murtad, dibaptis antri. Karena apa? Orang mau selamat. Tidak mau bangga-banggaan dengan Islam. Oh Islam paling benar. Iya benar menurut orang Arab. Menurut saya nggak benar. Yang benar menurut saya adalah Pancasila. Yang benar menurut saya adalah Tuhan Yesus. Itu saja. Karena kebenaran Tuhan Yesus bisa bertanggungjawabkan oleh Alkitab. Kebenaran Muhammad tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Quran. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Tidak ada. Oleh karena itu saudara, mari kita berubah. Seperti Power Ranger berubah. Power Ranger berubah. Begitu. Jangan nanti setelah neraka berlutut mendatangi neraka. Kasihan. Ngeri. Lebih baik sekarang. Walaupun diintimidasi oleh saudara kamu. Nggak peduli. Yang penting surga menanti. Saya tidak takut mati. Bela bangsa dan negara. Bela NKRI. Demi memuliakan Tuhan Yesus. Karena Indonesia sedang dilawat Tuhan Yesus. Sedang dijamah Tuhan Yesus. Makanya banyak jiwa yang datang kepada Yesus. Dibaptis antri. Haleluya. Begitu teman. Karena apa? Ikut Yesus punya kepastian. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Idqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'il ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah
ilayya marji'ukum fakunu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisih tentangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulan, mengikut Yesus bukan orang kafir. Ini ayatnya. Mengikut Yesus dibersihkan oleh Tuhan. Mengikut Yesus akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Mengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Mengikut Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah. Mengikut Muhammad wallahu a'lam bishawab. Haleluya. Terima kasih teman. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan pada link yang sudah saya sediakan di WA, di live chat. Kami sambut yang ingin bergabung. Oke, ulama muda mungkin bergabung. Silakan. Ya, pemurtad muslim. Silakan Anda ingin bergabung dengan saya malam ini beberapa menit ke depan. Kita kirim linknya. Ya. Oke. Salam ulama muda, salam sadar. Mic-nya dibuka. Bapak ulama muda. Adik ulama muda. Mic-nya dibuka dong. Salam sadar. Halo. Aduh, butar-butar. Silakan masuk. Isa Al-Masih kalimatullah, Alfa dan Omega. Isa Al-Masih adalah penuntun kita masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ulama muda nggak bisa masuk? Ini jangan-jangan ada yang ngerjain lagi nih. Damai kasih. Silakan. Salam waras. Oke. Salam sadar. Tuhan Yesus berkata. Kenapa keluar lagi? Waduh. Ini jangan-jangan ada admin lagi di luar ini nih. Aduh. Silakan teman yang ingin bergabung. Ada beberapa menit ke depan kita bergabung sebelum masuk ke channelnya Pak tempat lain. Halo. Oke, umur dan muslim. Salam sadar. Salam sadar Pak Kece. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Oke, suara saya jelas ya? Bagus. Yang lain tadi nggak bisa masuk, keluar lagi. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas nih tentang Sahih Bukhari 2939. Sahih Bukhari, silakan dibaca. 2939. Sebentar saya bagi linknya dulu ya. Nanti Pak Kece share screen itu. Iya. Oke. Sahih Bukhari di privat ya, privat chat. Oke. Sambil menunggu kita buka ini.
Udah siap belum? Haleluya. Saya Islam 36 tahun tidak menemukan ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Dan ini harus berulang-ulang disampaikan agar semua orang tahu. Ternyata di dalam Islam tidak ada keselamatan. Di dalam Islam tidak ada penolong. Sebagaimana dikatakan Ustadz Yahya Walauni. Jadi mari bangsa Indonesia sadar ya. Daripada saudara mati masuk neraka, saya ingatkan sekarang. Tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Yang ada ayatnya di surat 72 Al-Jin, Muhammad dikerumuni jin. Jadi supaya saudara berpikir tujuan saya, bukan saya membenci. Ya. Jadi agar umat Islam ini sadar, berpikir bahwa negara kita itu negara NKRI, bukan negara agama. Ya saudara, kita harus mematuhi hukum, aturan hukum. Yang saya sampaikan tadi itu adalah hak saya melalui Aduh, kenapa keluar? Itu mental tadi, jaringan saya putus. Coba dibuka gitu? itu Pak Kece. Iya, jaringan saya putus tadi mental. Coba dibuka itu link yang saya bagi Pak Kece. Oke. Open link, copy link address. Nah, dari yang muslim juga ayo masuk sini menjelaskan kepada kami. Ini ya. Nah, ya, coba Pak Kece bacakan itu. Ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2939 Kitab Jizyah. Apakah ahli dimah yang melakukan sihir dilakukan? Sihir dilakukan? Nah, hadasna Muhammad bin apa ini? Musna, artinya aja telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Musna, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hisam, berkata telah bercerita kepada bapakku dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah disisir sehingga terbayang oleh beliau. Disihir Pak, disihir bukan disisir. Disihir ya? Bukan disisir. Disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Begitu ya? Iya. Iya, berarti Muhammad disihir sehingga dia terbayang melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu. Contoh Isra Miraj. Iya. Isra Miraj katanya Muhammad sewaktu mau naik ke langit ketujuh sehingga di Al-Aqsa. Padahal waktu zaman Muhammad Al-Aqsa itu belum ada. Belum dibangun. Iya. Betul. Nah, itu kan merupakan suatu contoh yang berhalusinasi dan disebutkan di dalam hadis sahih ini bahwa Muhammad sedang disihir sehingga berhalusinasi tinggi itu. Jadi itu karena sihir. Itu Pak Kece. Ya, oke. Di sini ada Pak Damai Kasih. Iya. Ya, silakan Pak Kece. Pak Damai Kasih. Pak Damai Kasih silakan Pak Damai Kasih. Salam sadar. Salam sadar Pak Kece. Salam. Salam. Nah, buat Pemurtad Muslim Channel juga salam, Bang. Salam Bang, salam. Dari mana ini Pak Damai Kasih ini? Saya asli dari nggak penting lah, Indonesia yang penting Bang. Oh, oke. Indonesia ya, oke Indonesia. Salam sadar. Salam sadar, saatnya Indonesia sadar. Iya. Ya itu, orang kena sihir kan begitu, rela bom bunuh diri karena sihir akan dapat bidadari nantinya. Itu kena sihir namanya. Oke, saya sambut lagi Pak Sekot, orang Indonesia. Salam sadar Pak Sekot.
Salam sadar Pak Kacei. Haleluya. Puji Ya. Tuhan. Haleluya. Puji Sekarang Tuhan. memandang di udara dari Sabang sampai Merauke bahkan di seluruh dunia. Haleluya. Mantap. Haleluya Pak. Izin Lanjut pada dulu, Pak. Lanjut dulu, Pak. jenggotnya. Hah? Lanjut dulu. Oke. Iya. Jadi kenapa saya dulu cinta betul kepada Muhammad sebelum tahu? Ternyata saya dulu kena sihir mereka. Saya pikir menyembah batu itu benar-benar bisa membawa kita ke surga. Ternyata tidak ada ayatnya. Begitu. Tidak ada ayatnya. Ya. Tidak ada ayatnya orang cium batu akan masuk surga. Jadi inilah yang perlu kita sadari, karena batu itu adalah sebuah benda berwujud yang tidak perlu yang tidak perlu kita banggakan. Haleluya. Boleh saya tanggapi, Pak Kacei? Betul. Boleh. Boleh Pak Kacei saya tanggapi? Halo? Lanjut. Silakan. Nah, saatnya bangsa Indonesia ini pada sadar semua kalian harus tinggalkan ajaran-ajaran jin. Betul itu Pak Kacei? Itu emang agama politik. Ajaran jin yang suka membunuh, suka poligami, cerai, siri. Itu ajaran jin semua itu. Ajaran pelet-pelet begitu ya. Betul sekali, saatnya Indonesia ini bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Nah, kita fokus dulu ke hadis yang kita baca tadi. Iya. Silakan dibaca. Bagaimana Lanjut. tanggapan Pak Scott tentang hadis yang tadi itu? Yang Sahih Bukhari 2939 itu. Nah, kita kan ini sedang menanggapi bahwa kita ini dulu sebelum kenal Yesus kita tersihir oleh mereka begitu. Oke, saya Iya, sambut betul. ulama Kan muda. Pak Kacei itu. Iya, Kalau kita benar. kan udah Kristen dari lahir. Oh iya benar. Haleluya Saya Pak tersihir. Kacei, kebenaran. Salam sadar ulama muda. Iya, haleluya. Oke, salam sadar juga Pak Solata. Salam sadar. Pak Salam Solata. sadar. Iya. Ulama muda dari Malaysia ini. Iya, Salam gimana? sadar. Macam mana Malaysia? Silakan Pak Apa? Scott atau ulama muda. Silakan. Oh, itu apa namanya tadi sama pemurtad muslim tadi ya. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan Pak Kacei. Pak Kacei sudah jelas Iya. mengatakan bahwa ya kita sebaiknya dan juga untuk teman-teman muslim janganlah mengikuti seseorang yang kawan-kawannya itu jin. Ya, saya itu bagus sekali. Yang kedua, menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Pemurtad Muslim Channel, ya sebaiknya jangan kita ikut-ikutan mengikuti seseorang yang pernah disihir. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau kita telusuri sebenarnya apa itu? Kalau kita telusuri Disihir sebenarnya sehingga berhayal, halusinasi tinggi, berisra mi'raj karena disihir itu. Itu makanya dia halusinasi tinggi. Oke. mungkin itulah, tetapi kalau sebentar biar yang mendengar tidak ini, biar mereka dapat informasi yang utuh ya tentang hadis itu. Jadi hadis itu sebenarnya berbicara tentang bukan Isra Mi'raj ya, tapi itu tentang Muhammad di mana dia sering mengimajinasikan dia melakukan sesuatu, yaitu melakukan hubungan badan dengan istrinya padahal tidak. Nah, jadi bukan Isra Mi'raj yang terjadi yang diceritakan itu yang dibilang si Aisyah itu. Tetapi memang mungkin juga termasuk Isra Mi'raj itu, tetapi saya tidak yakin dengan itu. Tapi cerita yang dibacakan di hadis tadi itu lebih khusus pada kejadian di mana Muhammad itu sering membayangkan dia melakukan hubungan badan dengan istrinya padahal sebenarnya tidak.
Dan lucunya ketika dia kena guna-guna itu, yang salah adalah orang Yahudi. Dia menyalahkan orang Yahudi. Katanya orang Yahudi yang menyihir dia itu. Itu saja. Jadi supaya teman-teman yang di live chat, teman-teman muslim juga mengetahui ya secara utuh informasi itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak mantap, Scott. mantap. Terima kasih juga Pak Pemurtad Muslim. Terus sekarang Pak Solata, silakan. Iya, saya baru masuk ini Pak Aceh baru pulang jadi saya nggak Nah tahu ini jinnya judulnya datang apa. nih. Ini ada jinnya datang. Nggak apa-apa dan dulu. Salam Pak. Jin Oh datang ini nih. bom-bom ya, ini bom-bom ya. Salam Pak Jin. Iya, bagaimana? Kalau suaranya Bagaimana? sih iya, Shalom. mirip Pak Solata. Ya salam. Ini Pak salam bom-bom ya, sadar. ini Solata ini ya. Benar Pak Bom Bom. Benar. Bagaimana? Ada mau bagi-bagi berkat buat Bom Bom kah? Nah itu bahaya nih kalau udah tanya begitu. Sudah. Pokoknya kalau Orang Jawa Barat bilang mah ulin hela. Jadi gitu. gini Pak Aceh, seharian ini saya ada nonton ya teman kita, saudara kita yang kalau ditanya lari-lari ya. Yang saya bingungnya ini mulai dari Pak Sarul yang S2. Maaf ya kalau didengar ya. Mereka selalu itu katakan bahwa Paulus punya surat tidak sama dengan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, mereka selalu mengatakan bahwa mereka mengikuti imani Yesus. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan buat orang muslim ya, saya mau ajak suatu saat kalau saya ketemu, bicara, marilah kita berdialog, jangan yang ngarang-ngarang, jangan bikin malu ya. Maksudnya, kalau saya orangnya bicara tegas begitu bukan karena saya suka emosi, enggak. Karena Anda kalau berdialog, kalau saya pelan-pelan, kalau Anda mengerti bahasa Indonesia ya kita layani. Cuma kalau Anda seperti yang kemarin itu masuk di Pak Yusuf baru bilang saya ada Roh Kudus, itu orang gelo namanya itu. Roh Kudus dari mana? Sembarang saja mengklaim-klaim kan? Orang tuh kalau penuh Roh Kudus tuh kalau sudah dibaptis gimana sih? Itu sudah jelas itu dalam Kisah Para Rasul. Benar. Ya di Efesus 1 banyak ayatnya loh. Makanya mereka punya senjata itu mengatakan bahwa Yesus melakukan hukum Taurat dan tidak menghilangkan satu iota ya. Itu di dalam Matius 5 ayat 17 ya sampai 20 lah ya. Yang pertanyaan saya sama mereka, semua nabi dari nabi besar orang Israel, mulai dari Musa, Daud, Elia, Yesaya ya, sampai nabi-nabi kecil. Itu mereka semua itu melakukan 10 hukum perintah Allah. Nah, pertanyaan saya mereka ngaku sebagai nabi ya. Apakah dia melakukan itu? Sedangkan mereka katakan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat satu iota. Dan mereka mengaku Yahweh, Tuhannya orang bangsa Israel. Mereka selalu menyinggung Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Ehad. Satu Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka sudah mengaku Yesus satu, nah, kenapa mereka tidak mengikuti Tuhannya Nabi Musa? Ini yang aneh, mereka tidak menyembah, mereka bilang Allah Subhanahu wa taala sama dengan Yahweh Elohim. Loh, kalau memang sama, kenapa Anda tidak mengikuti 10 hukum perintah Allah? Mereka bilang saya lihat. Loh, nggak bisa. Namanya kalau Tuhan itu Ehad, satu Tuhan. Nah, Anda katakan ikut Yesus, satu iota pun tidak hilangkan. Pertanyaan saya sekarang, Anda menjalankan kan 10 hukum Taurat, ya? Kami orang Kristen melakukan karena telah disempurnakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan hukum Taurat hanya pengenalan kita akan dosa, tidak menyelamatkan. Nah, ini harus mereka pahami. Makanya Yesus datang dalam dunia dalam rupa manusia hingga menyelamatkan kita. Jadi kalau ada pihak-pihak saudara yang mengklaim, saudara kita yang mengklaim bilang Tuhannya mereka sama, ini kadang-kadang nih apologet Kristen ini kadang-kadang dipancing itu mereka nggak bisa jawab. Mohonlah kita sampaikan begitu aja. Jadi jangan kita ambil dari ayat ini, nggak usah, kasih aja keluaran itu 10 hukum perintah Allah dengan Matius 5. Apakah mereka melakukan itu enggak? Contoh di poin ke-7 ya. Dan poin ke-9. Jangan ada jangan bersaksi dusta. Kemudian jangan mengingini, jangan ada Allah lain daripadamu. Iya kan? Itu sudah semua dilanggar itu.
Ya kalau mereka katakan mereka mengikuti itu sudah melewati itu loh. Nah sekarang mereka mengikuti sistem sekarang sampai sekarang yang terjadi di Arab ya. Mencuri potong tangan, ya. Kemudian kalau sudah hukuman sudah parah dipenggal kepala. Nah itu hukum dari mana? Itu kan hukum sipil pemerintahan orang Yahudi di zaman dulu, perjanjian lama. Itu hukum peraturan hukum sipil itu hukum peraturan daerah ya orang Yahudi. Contoh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mencuri potong tangan, ya itu. Jadi itu semua di fotokopi aja itu kan menurut saya. Kalau mereka memang jalankan 10 hukum perintah Allah, saya jamin seorang nabi, 24 nabi yang nabi kecil sampai nabi besar semua melakukan hal itu. Karena mereka kan katakan mereka mengikuti. Silakan mari kita bongkar ayat-ayat. Tapi di sini kan kita semua ya percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada Muslim ya mari kita bahas. Tapi Pak Kaceh punya waktu kayaknya saya udah baru terlambat masuk ya Pak Kaceh ya. Pak Kaceh? Iya. Udah siaran dari tadi nih ya? Baru berapa menit ya? baru 1 jam. Baru ini. Pak Bombom, Pak Bombom. Iya. Ya. Pak Bombom, Ya. tapi pertanyaan besar buat saya ya. Kenapa Ustadz pada nggak berani masuk ke room ini ya? Room kristolog. Kok malah jemaah-jemaahnya biasa-biasa gitu yang berani masuk? Pertanyaan besar seperti itu. Mungkin takut sama Pak Bombom mungkin. Si Zuma itu ayo masuk sini Zuma, masuk sini Zuma. Goncang imannya karena dia itu mengikuti Begini jin, Pak, gitu. mereka itu pakai Aditya karena Aditya itu kan orangnya polos. Anak itu saya sayang dia. Kayak Yaya Waloni terus. Ya Iya. banyak lah ustadz-ustadz besar ternama. Saya Nggak itu berani sudah masuk ke room. sampaikan, ustadz-ustadz yang penyesat-penyesat itu berapa kali kan saya sampaikan. Silakan Anda masuk kalau pas saya ada, masuklah. Mari kita buka di sejarah. Bom selama ini ya minta maaf. Bom hanya keluarkan ya senjata ampuh saya belum kasih keluarkan karena mereka itu bahaya Pak. Jadi mereka itu iya. Saya ingin kalau mereka bongkar contoh, mereka katakan kayak tadi dia bilang agama Kristen itu dari bangsa penjajahan, Roma menjajah Yahudi. Itu Mbak Uti tadi ditanya begitu kemarin ya kalau nggak salah ya, ditanya begitu nggak jawab. Harusnya tanya sama Aditya. Kalau kamu mau tanya bangsa Yahudi, bangsa penjajah, bangsa Romawi, bangsa penjajah, tanya sama dia kembali. Minta maaf ini, bukannya apa kita ya, kita sama politik kita saling bantu. Bait Allah itu diruntuhkan kapan? Kemudian bangsa Romawi itu menjajah Yahudi itu kapan? Anda tahu nggak sejarahnya? Terus yang tulis buku itu siapa? Yang menceritakan tentang Yahudi? Terus agama, kenapa sampai Anda bisa mengatakan, sedangkan bangsa Romawi itu kan membawa agama, mereka percaya berhala, memang percaya berhala. Tapi mereka itu menghancurkan bait Allah sehingga bagaimana cara sejarahnya harus diceritakan dulu. Aditya langsung sampaikan, bilang apa? Aditya mengatakan apa? Pokoknya saya cuma tahu tuh bangsa Romawi itu bangsa penyesat, mereka menjajah pasti membawa agama. Ini kan orang-orang yang mengarang-ngarang cerita dongeng lagi. Kita berbicara, kita berbicara kan dengan dalil. Nah, kalau pendekar tadi bicara di dalil, saya kejar dia, Aditya kamu hati-hati. Kemarin Iya saya betul Pak, iya, betul. kurang ajar tuh orang begitu. Itu Baik, penyesat Pak sama Bombom. sih Sabah. Salam sadar. Iya Pak Kaceh, makasih ya. Salam sadar di bagian jin. Iya, coba baik. Kasih Pak Jin dulu, kasih Pak Jin dulu. Iya, Pak Salam Jin, silakan. Iya, kasih Pak Jin dulu. Nanti setelah ini Panglima ya. Oke, salam. Salam Pak sadar. Jin, kok namanya Salam Jin, Pak ya? Jin, Takut ya. salam Pak Jin. Saya Mas Kot, hanya mau salam sama menyampaikan. sang debater situ. Saya hanya Silakan, mau silakan. menyampaikan. Iya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa surga kami, surga jin, tugas kami adalah memecahkan perawan 24 jam. Itulah surga jin. Saya malu mengatakannya. Terima kasih Pak Kecil. Salam sadar ya. Salam Jangan diusik-usik sadar. jin. Kami lagi sibuk ini memecahkan perawan 24 jam. Terima kasih Pak Kecil. Iya, sadar. terima kasih. Salam sadar. Oke, Pak Panglima. Panglima. Silakan Pak Panglima. Profesor Panglima. Udah keluar silakan. dia. Keluar. Oke, saya naikkan Pak Joni AB. Angkat bicara. Pak Joni, salam sadar. Salam sadar, Pak. Salam sadar. Iya. Belum pada sadar nih. Belum, masih berbahasa Belum. Arab.
Belum nyadar dia Saya orang Sunda masih berbahasa Arab. Saya belum sadar, Pak. Tadi Pak Kacil bilang saya nggak tahu bahasa Inggris, makanya saya diam aja. Aduh. Kenapa? Saya masih pakai selama saya masih pakai bahasa Arab, berarti masih banyak orang yang belum nyadar Indonesia. Kalau saya sudah selamat pagi doang, ya itu berarti udah pada nyadar itu. Sampai pejabat-pejabat kan nggak nyadar dia. Sampai selamat pagi itu diganti dengan assalamualaikum. Kan itu bagus, iya bagus. Cuman kan ujung-ujungnya menyesatkan bangsa Indonesia. Nggak nyambungnya, Pak. Nggak nyambung. Kita orang Indonesia. Orang Sunda harusnya sampurasun, bukan assalamualaikum. Betul, rampesnya. Iya. Kalau kita pakai bahasa Arab, assalamualaikum, tiap tahun harus bayar ke sana, kirim devisa. Iya. Alasan ibadah, begitu. Sekarang kan Silakan, Pak. belum boleh ke sana. Iya, itu belum boleh, masih maksa-maksa. Menteri harus Iya. buka. Aduh. Kita mau taat kepada Tuhan apa taat kepada orang Arab sih? Bingung, Tuhan Pak. sekarang menghentikan supaya jangan Kena corona. keluyuran. Nyari makan Pak Kacil, nyari makan. Itu ke sana bukan cari makan, ngirim uang. Ke sana itu ngirim devisa ke Arab itu. Ya kadang-kadang nggak mikir ya orang Indonesia ini. Aduh, kasihan banget. Iya. Soalnya dia udah nabung, udah beberapa tahun. 15 tahun kayaknya udah nabung. Waktunya terbang sekarang dihambat katanya oleh corona. Iya. Jadi orang nggak bela keselamatan. Jadi udah susah deh. Itu apa Tapi namanya? uangnya kan dikorupsi Pak Kacil. Bisa jadi. Uangnya dikorupsi. Karena korupsi ini sudah jadi budaya. Gitu. Buat jemaahnya dikorupsi. Ya kayak jadi balik lagi ke sana zaman jahiliyah. Iya. Benar. Jadi seperti Untuk dia. nasi liwet jangan cuma berani di live chat. Ayo naik ke sini dong, naik ke room. Ayo mari kita diskusi. Itu sih nasi liwet cuma beraninya di live chat doang. Ayo kalau kamu laki-laki, kamu jantan, ayo naik ke room sini diskusi sama kita gitu loh. Ya enggak? Benar, mereka itu cuma beraninya di belakang, di depan nggak berani dia. Karena mereka itu cuma bisa baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya. Tapi fanatiknya minta Iya. ampun, lihat aja. Kagak punya Quran di masjid di rumah, tapi fanatiknya keterlaluan. Ya aslinya nggak ada ilmunya sih Pak Kacil sama Pak Kacil. Aslinya nggak ada ilmunya para Lihat saja ustadz-ustadz semalam terus. semalam si Akidah Islam katanya mau ngetes Muhammad KC. Ya bagaimana mau ngetes, saya tes suruh baca Quran dia gak ngerti, nggak bisa baca Quran kan aneh. Anak TK mau ngetes anak SMA, ya nggak mungkin lah. diketawain. Iya, anak TK dia Tapi itu, kalau ada saya yang akidah Islam. murtad kepanasan semua. Iya. Kan aneh tuh ajaran jin. Gaya Waluni katanya, wah dilihat dari gelarnya dokter, dia berilmu. Tapi nggak mau datang ke Muhammad KC ngelawan. Begini nggak mau datang. Dokter KW itu bukan dokter dia. Nggak pernah Itu dia jadi si- rektor. Itu si Pak Kacil, Pak Suba itu yang diganggu sama Rudi Yohanes berhubungan dengan batang pisang ya? Ya. Oh si Juma Zulkifli Mabas. Iya, itu kan kata itu si sang debatos kadang-kadang singgung itu. Iya. Nah, itu sudah. Kalau Aditya dia itu Sudah. kalau Pak Bom Bom sekarang panggil tuh ini apa Jaka Sembung. Jaka Sembung bawa golok. Nggak nyambung lu. Aditya. Aduh, dia itu lebih bagus Pak Kacil daripada siapa si yang semalam itu? Si Akidah Islam. Akidah Islam sama apa ya yang baru masuk itu bilang Roh Iya. Kudus itu sudah Kalau bisa, dia bilang Roh Kudus ada dalam dirinya. Nah, ya. Pas kalau bisa kan Siapa Pak? itu yang bilang Roh Kudus ada dalam dirinya itu? semalam nonton nggak di Yusuf Manubulu? Pak Scott. Oh, namanya siapa? Saya Ah. lupa nonton itu. Iya, Silakan, Pak nanti Scott. kalau nonton ulang lucu. Pas Scott silakan. Oh, oke. Kalau bisa digabung itu Pak Aditya, Pak Madia Channel sama Pak Dani, baru kawan dekat
kawan debatnya itu Pak Bom Bom. Kita tonton aja dari luar. Enggak, Gimana, begini, Pak? Iya. sebenarnya begini. Pak Bomom kan sudah bicara berapa kali. Memang kalau di Alkitab, ya namanya kalau dari sejarah dari Alkitab ya, melihat firman Tuhan, itu aja yang saya bisa menyampaikan. Jadi sebaiknya kalau memang dari ayat-ayat lain, sejarah lain ya, bentuknya khususnya dari agama seberang, itu saya nggak paham. Karena yang saya paham itu, ya mungkin paling Pak Kacet, Ibu-Ibu Abre, kemudian Pak Scott, terus siapa ya, Nabi YouTube. Nah, jadi kalau masalah, saya hanya bisa menjawab, tapi tidak bisa menyerang mereka. Paling yang saya bisa menyerang itu yang pertama, yaitu kitab Injil yang diturunkan, nama kitabnya apa. Itu saya kan cuma itu saja, karena saya nggak tahu. Iya itu. Kemudian yang saya sekarang kejar saya punya senjata yang kedua, saya baru mau keluar ini. Minta maaf, ini mereka nih PR bagi mereka. Mereka ada monitor. Pertanyaan saya, Tuhan mereka sama nggak dengan Yahweh? Kalau memang sama, kenapa tidak lakukan 10 hukum perintah Tuhan? Kami orang Kristen melakukan, tapi tidak melepaskan kita dari dosa. Karena 10 hukum perintah Allah tidak telah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah itulah, jadi mereka harus bisa pilih. Pandangan hukum Taurat itu ada berapa hukum? Ada 614. Kemudian hukum Taurat itu yang mana saja? Karena hukum kan ada namanya hukum yang berlaku sementara. Mereka capok-capok orang Kristen makan babi. Kayak kemarin Ustadz Hamsir itu ya. Makan babi. Pertanyaan saya, mereka lakukan 10 hukum Taurat enggak? Kalau mereka tidak makan daging babi, alasan apa mereka tidak makan daging babi? Karena hukum sementara itu namanya hukum seremonial. Hukum yang hanya berlaku sementara. Karena itu dibawa oleh siapa? Nabi Musa, contoh perjalanannya, bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanannya mereka karena Tuhan zaman dulu kan tidak ada dokter, tidak ada ahli, makanya Tuhan tahu makanan-makanan yang macam demikian itu adalah makanan yang kolesterol tinggi, jadi Tuhan tidak mau umatnya berjalan di sana, mereka penyakit, makan penyakit, karena mereka apalagi yang bangsa Israel yang keras kepala, sudah dibebaskan dari Mesir tapi masih keras kepala. Nah itu dia, makanya ketegaran hati mereka sehingga Nabi Musa pun tidak bawa mereka lepas sampai mendapatkan tanah Kanaan. Jadi Yosua baru mereka berhasil. Berputar-putar saja Tuhan bawa mereka 40 tahun terputar di negeri Mesir, tidak sampai ke mereka punya tanah. Nah, jadi begini, jadi mereka itu kadang-kadang saya bingung. Mereka bilang mereka punya Tuhan sama dari mana? Kalau sama dari mana, Anda lakukanlah hal itu. Kalau Anda bilang Anda percaya Tuhan Yesus. Jadi begitu Pak Aceh. Pak Scott, lanjut Pak Scott, teman-teman lain, silakan. Oke, lanjut Pak Scott. Ya, jadi ya kenapa tadi saya bilang begitu? Kalau udah gabung mereka Pak Madia Channel, Pak Dani sama Pak Aditya, saya ngalah aja lah. Karena kita ngomong A, dijawabnya entah ke X, ke Y, ke Z gitu. Dan kita bukan membicarakan Alkitab, kita hanya menanyakan apa isi kitabnya dia gitu kan. Bahkan kita tidak mau menafsir, kita suruh mereka untuk menafsir, tapi mereka pun yang mereka tafsirkan aneh-aneh gitu. Nah, jadi tapi mereka sok-sokan menyerang Alkitab. Itu yang lucu ya. Termasuk misalnya Rahmana, banyaklah semua mereka itu. Alwan, Zuma, siapa lagi itu yang Julius HMC, Aristo, Rahmana itu masih anak-anak lagi Bang. itu. Iya, Rahmana jadi anak-anak itu bocah itu. Saya juga kurang suka juga kalau ngomong hanya sekedar ini kan, asumsi saja kan. Ya saya juga bisa berasumsi gitu. Saya hanya melihatnya begini mereka ini. Jadi mereka mencoba untuk mengoreksi Muhammad gitu. Itu yang saya lihat sikap mereka yang saat ini. Semua apologet Muslim sampai sekarang itu semuanya mereka itu. Mereka mencoba mengoreksi Muhammad. Ketika mereka diperhadapkan misalnya ada sesuatu yang dilakukan Muhammad yang kita pandang aneh misalnya ya, ketika misalnya Muhammad ini contoh lah, ketika Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun lalu menggaulinya pada umur 9 tahun misalnya. Lalu mereka mencoba menjelaskan itu sebisa mungkin. Artinya kan mereka mencoba mengkoreksi perbuatan Muhammad.
Seakan-akan mereka lebih hebat dari Muhammad, atau seakan-akan lebih hebat mereka dari apa itu Bukhari, lebih hebat dari Muslim, lebih hebat dari penulis-penulis hadis itu. Nah ini yang saya lucu gitu. Lebih hebat mereka dari generasi-generasi apa itu generasi Muslim, generasi pertama, kedua, ketiga itu. Itu yang mereka lakukan. Nah makanya kadang-kadang kalau mereka udah ngeyel, bahkan mereka menafsir tafsiran gitu. Kita misalnya kita buka satu ayat terus kita kasih tafsirnya yang ditafsirkan oleh ulama-ulama terkenal yang sudah lama. Nah mereka tafsir lagi tafsir itu, coba. Ini yang kadang-kadang apa ya? Jadi malas sama mereka ini, banyak tongnya tapi kosong gitu. Jadi ya ini pesan sajalah untuk dan yang lebih herannya lagi, kenapa mereka terus-terusan menyerang Paulus, sama seperti yang dilakukan Fakhrudin misalnya, yang di Akademi Kristologi itu, dia suka sekali menyerang Paulus. Dibilanglah Paulus itu tidak ajaran yang dibawa Paulus itu bukan seperti ajaran Yesus lah. Termasuk apa yang dilakukan inilah yang Aditya itu kan. Terus mereka setuju Pak. Apa namanya, Sir? Fakhrudin. Fakhrudin. Kalau monitor masuk di sinilah atau masuk di Subhanubulu. Nanti cari bom, baru kita bahas. Terus yang dia bahas terakhir yang dibahasnya itu dia bilang apa namanya, dia mencoba mengatakan kalau Rasul Paulus itu apa namanya melakukan praktek homoseksual karena di dalam Alkitab ada namanya ciuman kudus gitu kan. Karena mereka ketika mereka mendengar ciuman kudus selalu yang dalam pikiran mereka itu porno gitu. Jadi ini yang kadang-kadang saya berpikir, orang ini kok semuanya pikirannya kok apa yang di bawah perut aja terus gitu, di bawah perut. Itu aja yang dipikirkannya gitu. Jadi otak mereka emang porno semua. Jadi saya berharap apa ya teman-teman muslim ini untuk membawa level mereka itu, kita mencoba untuk membawa mereka ke cara berpikir mereka itu ke atas gitu ya. Kita mencoba untuk menyamakan cara kita berpikir supaya mereka berpikirnya lebih logik. Tapi saya setuju apa yang disampaikan Bang Rudi Yohanes, apa dibilang. Sebenarnya mereka itu tangguh, sebenarnya mereka itu jago, tetapi ketangguhan mereka itu dibatasi oleh kitabnya sendiri gitu. Jadi mereka tidak bisa berpikir lebih jauh. Kenapa? Karena dibatasi oleh kitabnya itu gitu. Padahal mereka bisa jauh lebih hebat. Ya ini contohnya lah, seperti Pak Kace kan. Coba begitu hebatnya Pak Kace sekarang, cara berpikirnya jauh. Hal-hal rohania, hal-hal yang kerohanian itu bisa dimengerti. Coba kalau misalnya Pak Kace masih misalnya ikut yang nabi yang kawan-kawannya itu jin, pasti dibatasi cara berpikir Pak Kace, pasti dibatasi. Nah ini yang sedang mereka alami itu juga. Mereka itu tangguh luar biasa, hebat-hebat, jago-jago. Tapi kejagoan mereka itu dibatasi oleh kitab sucinya. Jadi inilah biar mereka pikirkan juga kan apa yang terjadi dengan mereka ini sebetulnya. Silakan Pak, lanjut. Oke, baik. Ya, saya mau tanggapi lagi mengenai Pak Solata tadi. Iya. Yang mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Oh, jelas beda. Karena Tuhannya Islam mengajarkan pesta dengan 72 bidadari di surga, sedangkan Tuhannya Kristen tidak mengajarkan. Seperti itu Pak Bom. Oke, Pak Bom, silakan. Iya. Ya, baik. Iya, itu pembedanya di situ sih, Pak. Iya, memang benar. Jadi begini, dalam Keluaran 20, harus sebelumnya itu kita harus serang mereka ya, minta maaf. Pertama, 10 hukum Taurat dan 614 hukum Taurat yang adat kebiasaan orang bangsa Israel. Itu harus kita kejar mereka. Untung Pak KC, Indonesia ini ada berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau memang kita tinggal bangsa ini berubah jadi bangsa syariat Islam, percaya tidak ada lagi namanya pencuri. Yang mati banyak dihukum mati, banyak juga pencuri ayam, tangannya puntung. Pasti kita bisa tahu orang tangan ini potong, tangan ini potong. Ini pencuri. Benar Pak Kace. Karena di negara Arab pasti Pak Kace tukang pencuri ayam nggak ada, pasti nggak ada. Pasti. Nggak ada. Pasti di sana yang nggak ada pasti pencuri ayam. Iya, pasti nggak ada. Nggak ada Pak. Di sana pasti yang ada tuh. Maksudnya pencuri-pencuri yang kecil-kecil gitu loh di sana. Pasti nggak ada Pak.
Yang Ya, ada ya. itu pencuri-pencuri besar pasti sudah mati, sudah dipenggal kepala ya, sudah mati dibunuh. Iya Pak. Nah, sini pertama yang mereka harus sebelum menyerang kita, mereka harus berpikir. Kalau mungkin mereka berpikir mereka menyerang pendapat Kristen yang lain, apologet lain, oh silakan. Tapi kalau dengan bom hati-hati. Jangan sampai saya bawa ke Keluaran 20, mereka selalu singgung masalah daging babi. Ya, Imamat 11. Mereka hanya serang Imamat 11, mereka tidak serang yang lain. Kalau memang mereka menjalankan hukum seremonial, dilarang makan daging babi, kenapa mereka tidak melakukan seperti hukum yang keempat, Imamat 11 ayat 4, kelinci, unta ayat ke-6, kemudian yang ke-10, binatang yang tidak bersisik meriap di air maupun di darat maupun di laut, cumi-cumi, suntung, udang, ikan lele, belut. Nah, itu kan makanan yang kolesterol semua. Iya, Silakan benar. mereka jangan makan, cuma bilang babi saja, daging babi. Nah, mereka bilang Yesus tidak makan daging babi. Emangnya ente lihat Tuhan Yesus tidak makan daging babi? Sedangkan di Matius, sedangkan di Matius 15 ayat 17, 18, 19, Yesus katakan, bukan barang yang masuk itu yang mengharapkan, hanya justru mereka yang punya kata-kata, mereka yang melakukan perzinahan, ya, itu yang dosa, perbuatan mati, berteriak, ya, menghujat, bikin kacau orang puasa. Baru Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kita berpuasa, jangan kita kasih tahu. Justru kita hanya minyaki kepala kita dengan minyak. Mereka apa? Puasa, kamu jangan. Wah, ini kan, puasa kok dibanggakan? Ya minta maaf saja. Kalau memang mereka imani ajaran Tuhan Yesus, bukan begitu Yesus mengajarkan. Ini udah sangat sekali bertolak belakang. Mulai dari puasa, dari makannya, mereka bilang mereka melakukan hal demikian. Jadi saya pikir itu hanya suatu cocomologi saja. Iya. Kemudian kalau mereka puasa di dalam Kristen kan tidak boleh dipamerkan. Kalau puasa di dalam Kristen tidak boleh dipamerkan kepada orang. Benar. Dan saya pikir ya, hukum ini yang mereka katakan, minta maaf ya sebelumnya ya. Jangan sampai Anda mengkorek-korek, bilang Paulus palsu. Kalau memang Anda, siapa yang pakai skot, yang dia masuk bilang Paulus pengajaran ini, nanti saya akan buka ramalan, Rasul Petrus punya nubuatan, Paulus punya nubuatan, Tuhan Yesus punya nubuatan, semua nanti saya akan buka baru siapa itu yang mereka menyembah itu. Jadi kalau Anda mau menjelekan kami umat Kristen, minta maaf. Harus namanya seimbang dong. Kalau memang Anda lakukan, ini saja. Yang Anda sembah itu tidak melakukan hal yang 10 hukum perintah Allah. Contoh, jangan ada padamu Allah lain. Itu dalam Keluaran Ulangan 6 ayat 13 sampai 14. Di situ firman Tuhan kepada Nabi Musa, jangan engkau menyembah Allah lain di antara bangsa sekelilingimu. Bangsa mana sekelilingimu, Pak? Israel punya sekeliling itu apa? Mesir, Arab Saudi, ya. Kemudian Iran, Irak. Tidak ada keselamatan di bangsa Israel, di luar bangsa Israel. Tidak ada. Itu semua mulai dari kitab Taurat, Zabur, sampai nabi-nabi kecil, semua sudah dijelaskan. Kalau Anda mungkin yang sekarang hari ini monitor sore ya, di sana sore ya, kami di Papua sudah malam ya. Silakan Anda masuk sekarang, kami bahas di sini. Jangan ada padamu Allah lain. Kemudian jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan. Nah, patung. Pak Ibnu Kalam katakan, Nandar sering menyembah batu tela. Ibnu Kalam, kata-kata Ibnu Kalam ya. Ibnu Kalam bilang, nah kalian bilang kita orang Kristen menyembah patung. Tidak. Ini saya harus luruskan ini. Ya. Patung Tuhan Yesus itu yang ada di gereja-gereja Kristen, contoh ada di atas gereja, di atap rumah ya, atap gereja yang paling tinggi. Itu supaya mendadakan bukan kami orang Kristen, tidak salah Pak. Aditya, kalau malam ini dengar, tolong saya sampaikan sama Anda ya, itu bukan kami menyembah berhala atau ada patung, tidak. Itu merupakan lambang bahwa dosa kami telah dipaku di situ. Begitu loh, itu dalam Galatia 3:13 jadi mengingatkan kami orang Kristen bahwa itulah salib, dosa kami telah dipaku di situ. Jadi bukan salib itu kami sembah atau patung kami sembah, enggak, bukan begitu. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Nah, kita orang Indonesia ini karena kita ya Indonesia ya kita terjemahan Yahweh, Elohim itu ya Allah. Sebenarnya kalau kita mau bicara kembali sebutan
Elohim ya, itu banyak sekali dalam prosesi orang Kristen atau orang Yahudi. Contoh di Itali dibilang Dio, Yunani Theos, Amerika God ya. Kemudian kalau kita ya sebutan dalam bahasa Ibrani atau ini ya, nama-nama yang dari Elohim ya, Yahweh, Adonai. Adonai kan Lord Master. Itu dalam Keluaran 3 ayat 15. Kemudian Hasem. Ya. The name. Terus Elohim, Elah, Melek. Hasem artinya Melek apa, kan Pak? Ya. Hasem artinya apa, Pak? Hasem artinya Hasem apa? itu the name, namaku. Oh, the name ya, Itu the di name. Keluaran. Oke. Ya, itu ya di Keluaran 6 ayat 1 itu nanti baca ya. Oh, akulah Jadi, aku ya, kemudian akulah kalau- aku. Ya, bukan. Itu akulah aku lain tuh ya. Yahweh, I'm who I am. Ya itu Keluaran 3 ayat 14. Oh, iya. Kalau Hasem itu di Keluaran 6 ayat 3. Jadi namanya semua Oh, iya. ada. Contoh Elohim, Elah, ya. Kemudian Melek. Melek itu kan the king. Wahyu 19 ayat 16. Terus Abah yang biasa kita panggil Daddy. Biasanya kan perjanjian lama tertulis ya Abah, Bapak. Nah, itu dalam Markus 14 ayat 36. Terus Avinu itu father. Nah, itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Jadi istilahnya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, itu sudah semua dijelaskan. Jadi mereka nggak paham. Kalau memang hari ini mereka memainkan, ya makanya orang Kristen ini tidak pernah berdoa dalam nama Allah. Nggak pernah. Dalam nama Yesus. Karena dalam Yesaya 52 ayat 6, di situ Tuhan berfirman kepada Yesaya, umatku akan mengenal namaku. Siapa itu aku? Dan itulah aku. Nah, makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes banyak dikatakan. Karena Yohanes itu, kita harus berpikir bahwa kenapa sampai Yohanes dekat sekali sama Tuhan Yesus. Dia punya firman Tuhan tuh apa yang dikatakan Yesus tuh sangat jelas. Berbeda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan murid dari 12 murid Yesus. Itu ada dalam Lukas 10, Pak. Mereka termasuk dalam 70 murid Yesus. Yang mereka mana berkumpul pada waktu hari Pentakosta. Nah, disitulah mereka. Makanya Matius, Markus, Lukas itu ditulis karena firman Tuhan Paulus itu kan didatangi Tuhan Yesus pada tahun 33 sampai 35. 35 sampai 37. Jadi kita harus melihat dari sejarahnya. Kemudian apabila surat Paulus tidak disetujui, ini kan pertanyaan. Mereka menyesatkan bilang Paulus pembunuh, Paulus begini. Ya memang Paulus pembunuh, tapi pertobatan. Paulus mengajarkan kejelekan. Mereka harus paham. Kenapa Anda mempermasalahkan Paulus, ustadz mempermasalahkan Paulus, padahal apa? Mereka tidak tahu. Petrus itu siapa? Petrus adalah murid Yesus dari 12 murid. Yohanes siapa? Dari 12 murid kesayangan. Ya, mereka tidak protes Paulus. Contoh Petrus punya surat, ada ditulis tahun berapa? Di bawah tahun 60 Masehi. Yohanes tahun 85 Masehi. Seharusnya surat Paulus itu ditulis tahun 35 Masehi sampai tahun 60 Masehi. Harusnya Yohanes itu protes, tapi kan Yohanes tidak protes. Kenapa Anda yang baru lahir di tahun modern ini Anda mau protes? Jadi Anda otak Anda itu cuci dengan air apa? Air raksaka, air apa? Jadi begitu. Jadi kadang-kadang saya bingung ya, saya tanya sama-sama teman kami. Ditanya ya atau tidak, mereka cuma bilang ya atau tidak, mereka bilang putar ke sana, putar ke sini. Makanya Pak Scott kadang-kadang sudah nggak mau sama Pak siapa ya hari itu ya, Pak Korpus ya. Pak Dani. Oh ya Pak Dani, iya. Kalau Pak Dani udah lah ngalah aja lah udah. Jadi begini, bukan mengalah Pak. Iya. Pak Dani itu ya sudah pernah banyak sekali berdebat dengan saya dan dia itu terus-menerus bertakia dia nggak pernah jujur. Iya, jadi begini Pak. Semalam di RAK dia bilang katanya HP ada rohnya. Coba diputar ulang itu video RAK semalam. Dia bilang katanya handphone ada rohnya, kursi ada rohnya, meja ada rohnya. Jadi itu kan udah di luar Pak logika itu. Jadi begini Pak Scott, maksudnya gini, kita berdialog contoh di Pak Aceh sekarang ya, ini banyak yang nonton ya, sudah hampir 1000 ya. Kemudian di Pak Sumber 20, kita hanya begini, justru mereka begini, mereka mengirim pendebat-pendebat yang tidak berkualitas, justru membuat sesuai dengan judul malam hari ini, tsunami besar-besar Pak. Jadi biarkan saja, mereka bercerita bagaimana, biar kita berbicara, kita menjelaskan, mereka tanyanya lain, jawabnya lain, ya biarkan aja Pak.
Nanti kan pemirsa, tadi malam kan saya nonton ya, 1 hari sampai saya Iya. tidur itu, saya nonton, Hmm. karena hari Sabtu itu biasanya saya nonton ulang. Itu live-nya tadi semalam Pak Aceh kan nggak pakai Facebook, itu saya nonton di Facebook Pak. Itu banyak orang yang komentar itu bilang, aduh kalau begini kami sudah tahu kebenaran. Banyak Pak komentar-komentar. Haleluya. Iya, iya. Iya. Komentar-komentar tuh banyak sampai bilang Adi Pilon lah, siapa Ustadz, pokoknya banyak bahasa yang banyak yang meminta bagaimana caranya. Mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kami apa ya, nggak bisa ini. Cuma ada satu saja yang blessing apa itu, ya, itu saja yang protes-protes bom-bom. Blessing itu. Dia bilang bom-bom ini tukang marah, bukan marah. Jadi Anda saya kasih tahu ya, itu rahasia kami. Ya, kalau Anda ditanya, Anda jawab. Kalau Anda tidak jawab, ya caranya ya kami tidak kasih kesempatan Anda jawab karena Anda itu tukang ngeyel. Masa Anda katakan bahwa iya Ustadz katakan apa? Si Aditya katakan apa? Yahya Waloni lebih pintar daripada Pak Aceh, dari Pak Bom-Bom. Nah, Aditya ini kan hanya percaya si mulut onta. Dia nggak pergi ke Sorong, cek Yahya Waloni itu siapa? Itu kan penipu besar. Iya. Iya. Pak Bom-Bom kan dari Sorong. Iya, Pak Bom-Bom kan dari Sorong ya kan ya? Nggak mau dia. Saya di Manokwari Pak, saya di kota inti Manokwari. Ya. Cuma Iya. namanya orang itu kan teman-teman semua ada. Contoh ada teman saya, dia kan orang dari Sulawesi Utara, khusus Sangir ya. Istri saya juga orang dari sana. Jadi kami ini kan kerukunan. Jadi kami dari ceritakan ada menyampaikan. Jadi ada teman saya itu berteman dengan beliau. Pernah itu ditawarkan dulu kan si penipu ini kan dia jual-jual itu kaset-kaset rohani. CD, zaman-zamannya kita dulu kan rohani kan. CD gitu loh. Zaman sekarang kan sudah nggak begitu lagi, nggak laku. Zaman sekarang kan teknologi canggih. Kalau jual handphone murah ya orang baku rebut. Jadi gitu. Nah, bukan buku hantam. Jadi saya sudah ceritakan. Yang saya bingungnya, saya sampaikan sama Aditya, kamu harus paham, kalau memang sekarang ini kan teknologi canggih, cobalah Boyo kamu buka di internet, kalau nggak percaya, kamu ada duit, kamu selidiki si Ustadz ini, tapi kalau ada duit, kalau saya orang kaya, pasti saya telepon Aditya, nomor HP-mu berapa, sini saya kirimin duit, nomor rekening berapa, kamu datang cek sudah ke Sorong, pakai UKIP. Itu kan kita harus mencari kebenaran, kecuali kalau zaman waktunya berbeda boleh, kita nggak bisa. Contoh zaman sekarang nggak mungkin kita cari mesin waktu kita kembali ke tahun 1, tahun 2, nggak mungkin lah. Tapi sekarang kan orangnya masih hidup, sejarahnya masih dekat, ya sudah kita ke Sorong aja, tanyakan di sana apakah dia pernah jadi rektor di situ, kemudian dia rektor umur berapa. Kan secara logika nggak ada orang rektor umur 26 tahun, berarti Aditya ini memang nggak. Kalau saya curiga Pak, dia minta maaf, orangnya nggak pernah sekolah kayaknya ini. Benar. Iya, benar. Kalau orang sekolah dia bisa memahami Pak. Nggak ada orang rektor 26 tahun. Benar Pak. Saya aja tamat SMA aja 18 tahun. Saya kuliah aja berapa tahun. Itu belum tentu jadi rektor. Kita kan kuliah 4 tahun setengah. Baru umur 22 tahun setengah. Terus, sorry. Terus ambil S2 berapa tahun? Ambil S3 berapa tahun? Jadi ini orang yang, Aditya ini saya bingung ya. Terus saya tanya dia, kamu tahu nggak? Ya sudahlah, saya percaya aja. Ya udah, kalau disuruh makan minta maaf ya, suruh makan kotoran sih, dia paling makan kotoran juga itu kalau disuruh begini. Itu kencing onta. Minum. Itu atas seruan jin ya. Jadi begini Pak Scott, saya udah rindu nih dengar Pak Scott di sini. Kemudian Pak Scott juga jarang masuk di Pak Yusuf. Ya, kalau saya lihat Pak Scott ini ahlinya di dalam bidang itu, secara ini ya. Kemudian ada ulama, ada Pak Aceh, paling tidak kita saling bantulah untuk bukan kita bantu untuk kemenangan, tidak. Kita menyadarkan saudara-saudara kita, karena ini adalah upah Pak. Sesuai dalam Matius 10 ya, sebentar saya baca dulu ya. Untuk kita orang Kristen ya, saya baca ayatnya. Bentar Pak Aceh ya, saya minta waktu ya. Iya. Yang perlu. Ya, karena ini memang silakan yang Muslim, ayo masuk ke link, kita berdiskusi di sini. Ayo bantah yang hadis yang saya kasih tadi. Ya, yang Muslim, ayo masuk bantah hadis yang saya kasih tadi. Masuk ke room dong, jangan beraninya di live chat. Oke. Saya salam Demplon, silakan Demplon. Oke, Pak Bom-Bom, Pak
ulah pemurtad muslim. Sambut dulu Pak Demplon, mana Demplonnya? Silakan Pak Demplon. Salam Pak Demplon. Demplon Kristen atau Islam? Kristen, Kristen. Oke, apa yang mau disampaikan? Haleluya. Ini nih menanggapi itu gambar Bapak Jokowi ganti di apa gambar salib Yesus diganti dengan kepala Bapak Jokowi. Gimana? Iya, saya udah lihat itu. Di mana itu? Saya udah lihat gambarnya. Di mana itu? Saya udah lihat gambarnya. Ada di channelnya siapa itu ya? Facebook ada di Facebook gitu. Iya, ada. Mukanya Tuhan Yesus diganti mukanya Jokowi, itu penistaan itu. Biarin aja, biarin. Udah, biar polisi itu yang bertindak itu. Biarin aja. Kalau bagi saya begini Pak Aceh ya. Bagi saya biarin aja. Justru begitu menambah orang tsunami besar-besaran. Karena ajaran kasih itu, kalau manusia sekarang ini kan sudah pintar Pak. Bukan kita hidup di zaman onta, naik onta. Sekarang ini manusia berpikir sudah modern. Manusia ini lahir saja sudah macam zaman saya Pak Aceh ya. Kami kecil, saya Pak Aceh ya, kami ini hidup di tahun-tahun 70-an, lahir Pak Aceh mungkin tahun 60-an ya. Saya kelahiran tahun 70-an, tahun 70 awal ya. Kita ini punya susu dulu. Susu itu kita berebutan. Itu dulu zaman-zaman dulu tuh susu kayak apa, susu bendera itu baru muncul-muncul dengan susu SGM. Jadi kalau anak-anak sekarang kalau dibandingkan mereka ya, orang-orang zaman sekarang yang lahir tahun 90-an itu susunya sudah lain, Prokargol, Alien, susu-susu canggih yang bergizi tinggi. Jadi pemikiran mereka berbeda dengan kami anak-anak dulu. Jadi nggak usah lah kita ini, mereka bisa menilai, karena kan pelajaran kan sudah semakin banyak, internet sudah terbuka. Jadi mereka bisa mencari di Google atau di mana, bagaimana caranya orang bercari kebenaran. Cuma kayak macam teman-teman, kayak ya, saya minta maaf ya kembali ya, di Jaka Sembung itu, saya panggil Aditya sekarang Jaka Sembung. Itu ditanya lain, hanya membawa golok, jadi cuma tahu berperang, dia tidak tahu asap parangnya. Nah ini saya kembalikan yang tadi ya, seperti Pak Aceh ya. Jadi gini Pak Scott, kita menyampaikan saja. Kalau mereka tahu, kita tanya, mereka nggak jawab, biarin aja Pak. Nanti yang lain yang bisa menilai, pemirsa bisa nilai, kecuali macam di Facebook Pak ya. Itu saya sudah sampaikan karena memang tugas kita ini, itulah perintah agung kayak macam saya, Pak Scott, teman-teman semua yang ada di sini. Kita melakukan perintah yang kedua, mengajar. Karena kan Yesus berkata, benar, aku adalah guru dan Tuhan. Kata guru itu berarti kita mengajar, kita punya murid-murid. Nah gitu loh. Jadi itu sudah perintah, memang perintah kita untuk mengajar. Karena begini dalam firman Tuhan ya, Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan ini Yesus berkata, kemudian Paulus juga katakan di 1 Korintus 15 ayat 58, sama. Jadi kita menyampaikan saja, dia mau terima atau tidak, kan nanti kan pemirsa yang dengar, mungkin Aditya nggak percaya Yesus ya. Tapi yang kita sampaikan itu orang yang dengarkan, itu mereka tahu bahwa oh inilah ajaran kasih. Puji Tuhan Pak Scott. Saya udah masuk di Pak Seran Yusuf Manubulu ya. Saya mengikuti, puji Tuhan. Bukan saya bilang saya tidak ya. Kami masuk itu, kami selama berdialog, puji Tuhan, sudah banyak orang yang minta dibaptis. Saya dengarnya begitu ya, karena saya mengikuti contoh tadi siang ada 3 orang dibaptis oleh Pak Yusuf. Itu puji Tuhan, dalam YouTube ya saya baru lihat tadi. Ya puji Tuhan, karena apa? Inilah yang perintah dari Tuhan kepada kita. Kita mengajar kepada mereka, bukan kita menyesatkan. Untuk mencari kebenaran. Sehingga saya yakin dan percaya di tahun 35, ya, 2035, itu akan 50-50. Pasti. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Amin. Amin, amin, amin. Kalau bisa lebih besar. Amin, amin. Oh, amin. Kalau bisa lebih besar itu, paling itu lebih besar. Bisa jadi 90% itu. Paling di tahun 10 tahun kemudian sudah diperkirakan ya di tahun 2045. Ya puji Tuhan saya masih hidup ya, Pak Aceh juga masih hidup, teman-teman sini masih hidup, kita diberi kabar panjang. Karena sekarang tahun 2022, saya udah mau 50. 2021 saya sudah mau 50.
Berarti kalau 2035 tambah 15 tahun. Oh ya masih muda. Masih baru 60 lebih, belum ada kaki-kaki. Ibu, Pak Aceh paling udah 80 ya Pak Aceh ya. 70. Puji Tuhan, umur yang diberikan kepada kita 70 tahun, 80 Tuhan, ada sukacita, damai, ya sakit, penyakit, tapi pasti kita hidup dalam iman, pasti kita diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, karena Yesus kita dahsyat. Jadi begitu Pak Aceh, sekali-sekali bikin kesaksian supaya saya buat kesaksian karena memang saya rindu ya. Karena begitu Pak Scott, kenapa Pak Bom sampai begini, teman-temanku, saya orang yang dulu tidak tahu baca firman, saya tidak tahu gereja, ya. Saya orang bilang orang Kristen Natal. Jadi nanti orang tua ajak ke gereja baru pergi, istri saya ajak pergi baru pergi, Natal saja. Hari-hari lain tidak. Nah, silakan teman-teman yang lain lanjut. Ya, untuk yang Muslim, ayo masuk sini, ayo bantah hadis yang saya kasih tadi. Kalau nggak berani, ya berarti kalian nggak punya ilmu dan membenarkan yang saya kasih statement tadi, yang di hadis itu. Ayo. Hadis berapa itu? Hadis itu, coba dilihat yang di private chat. Hadis Sahih Bukhari 2939. Ya, ayo dibantah. Muslim masuk kemudian membantah apa yang saya kasih tadi. Sahih itu. Sahih Bukhari 2939. Nah ini, iya sahih Pak. Coba di scroll ke atas Pak Kaceh. Iya Pak Kaceh, angkat dulu Pak Kaceh. Nah siapa ini. tahu si Zuma naik. Iya, siapa tahu si Zuma naik. Oke, sekarang tadi kan sudah Pak Kaceh bacakan. Sekarang saya yang bacakan. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hisyam, berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Jadi Muhammad pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Contoh seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Isra Miraj, menghayal naik kuda bersayap berkepala wanita ke langit ketujuh. Padahal pada waktu katanya Muhammad bersinggah di itu ya, di Masjidil Aqsa. Padahal sewaktu zaman Muhammad Masjidil Aqsa itu belum ada. Jadi jelas dengan tercantum di situ bahwa Muhammad itu sedang mengada-ngada. Karena pada zaman Muhammad belum ada itu Masjidil Aqsa. Bagaimana bisa dia singgah ke Masjidil Aqsa pada waktu dia terbang ke langit ketujuh? Nah seperti itu. Itu aja. Ayo, kalau Muslim yang berilmu ya masuklah menjelaskan kepada kami. Kalau tidak berani masuk itu artinya membenarkan apa yang kami tunjukkan di sini. Gitu. Silakan Pak Bom Bom. Saya sementara ketik tadi. Iya. Lagi ngobrol sama Pak Scott ya. Jadi gitu Pak Scott, ada namanya kami punya apa namanya ya grup lah ya. Nanti saya kasih masuk ya. Jadi kalau hadis ini begini, bisa ya Pak Scott ya? Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Boleh. Baik. Iya. Jadi kita ada teman-teman tertentu aja yang kita ada bikin karena saya yang ketuanya untuk maksudnya untuk kita saling mendukung lah dalam hal pelayanan secara ya pelayanan pelayanan secara mengajar dan pelayanan yang lain-lain lah. Ini Bapak paham ya karena tugas Pak Bom Bom dengan Pak Kaceh, Pak Yusuf kami ini kan pelayan gitu. Jadi ya mungkin Pak Scott ada teman-teman yang mungkin bukan pukul orang ya, bukan ringan tangan, maksudnya tangan yang ringan. Pelayanan. Karena begini Pak, karena kami pelayanan kayak Pak Kaceh kan kita tahu lah toh Pak Kaceh ini kan kalau Pak Bobom sih enggak. Kalau maksudnya Pak Kaceh ya itu kan perlu kita bantu ya dalam pelayanan. Iya. Karena memang itu sudah ditentukan
dalam 1 Korintus 9 ayat 14 bahwa Paulus saja katakan aku tidak bermegah diri. Ya tidak mungkin kita melakukan pelayanan, kita datang ke orang punya rumah baru orang kasih kita istilahnya sepotong, bukan pisang utuh tapi pisang bekas makan dia, kan nggak mungkin kan. Lebih baik kita memberitakan Injil tanpa kita minta upah, tapi kita diberkati dari orang lain, gitu loh. Jadi kita tidak usah minta. Jadi gitu loh, Pak. Jadi fungsi kita ini, saya mencari teman-teman, karena memang jujur Pak, saya ini kan dulu seorang yang hebat, cuma karena saya lupakan Tuhan, sehingga barang segala sesuatu itu kan titipan. Jadi setelah saya dikasih penglihatan, jadi kepala saya ini kalau saya baca firman Tuhan itu seperti apa orang bilang ya, ya itu yang saya nanti suatu saat saya buat kesaksian. Kepala saya ini, inilah hikmat ini yang kadang-kadang saya minta, bukan kadang-kadang, selalu saya minta sama Tuhan hilangkan. Jadi kalau kadang hikmat itu pas sementara saya bicara terus ada yang potong, nah itu hilang. Jadi apa yang saya bicarakan hilang. Tapi pada waktu saya naik sudah di mimbar, itu saya tanpa ada teks yang saya bawa, itu hanya air mengalir. Jadi begitu Pak, itu Roh Kudus yang bekerja. Itulah yang tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita di seberang ya. Mereka katakan Roh Kudus, mereka nggak mengerti Roh Kudus itu apa. Nah gitu, jadi mereka tidak paham. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus adalah roh yang hidup dalam dirinya. Berbeda itu roh setan, berbeda itu roh manusia, berbeda itu Roh Kudus. Nah ini 3 hal ini mereka tidak bisa bedakan. Jadi mereka menyamakan roh manusia sama dengan Roh Kudus. Nah ini namanya kan kalau bahasanya Mongol kan bilang PA, ya kan? Itu Mongol, ya. Iya, PA. Nah, jadi ya, itu bahasa halus ya. Mongol kan selalu bilang kacamatanya itu selalu di kepala, bukan di mata. Ya memang kepalanya yang min, karena memang itu kan cara dia berdialog untuk cari mendapatkan berkat. Kita manusia ini kan tidak mungkin, mereka selalu menyerang kita, kalian itu mencari duit. Sebenarnya enggak. Justru mereka itu lebih parah. Satu kali macam siapa sih kemarin yang kena kasus? Saya nggak tahu lah siapa namanya. Lebih baik uang-uang itu yang saya sampaikan sama teman-teman. Yang kemarin kami dengan Pak Yusuf, Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Hairul Anwar, Pak Kace, Ibu Obre dengan Ibu Fatima ya. Terus Pak Otis, kita bahas masalah Palestina itu dan Israel. Sebenarnya itu kita bangsa Indonesia ini, sebenarnya kalau kita ada uang, yang perlu kita lihat itu, marilah kita bantu saudara-saudara kita. Jadi gitu Pak Scott, saya udah pernah ya, saya duduk di kasir di rumah sakit, itu saya duduk menunggu istri saya waktu itu, tahun berapa ya, tahun 96 ya, waktu itu anak buah saya. Saya duduk di kasir ya, waktu itu handphone di Papua sini baru mulai, bukan 96, 2006. Itu handphonenya baru mulai ada ya. Waktu itu Nokia yang masih top, belum ada Samsung. Nokia 6000 berapa ya, 635 ya. Ada baru pakai lampu di belakang itu loh, baterainya. Nah itu saya lihat Pak, itu saya berdiri, maksudnya duduk di depan kasir. Ini kami di daerah loh. Belum kalau di provinsi besar kayak di Jakarta, di Surabaya. Itu saya lihat dalam 1 jam. Itu banyak ibu-ibu dengan bapak-bapak, terutama ibu-ibu ya. Mereka kalau dari kasir, itu selalu mereka, saya perhatikan, kepalanya menunduk sambil goyang-goyang. Itu apa? Pasti mengeluh masalah uang, masalah biaya rumah sakit. Dan marilah saudara-saudara, kalau kita ada berkat, cobalah orang-orang yang hebat-hebat, yang diberikan, yang diberkati berlebih ya, khususnya kita orang Kristen, jangan kita hanya bisa mengetahui bahwa kita orang Kristen punya kasih, ya, kasih, Kristen adalah kasih, tapi Anda iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya, karena Anda tidak melakukan hal itu. Bukan saya suruh perintah Anda ke rumah sakit, tidak. Marilah kita punya hati ke rumah sakit. Oh, nggak mau baik di orang tidak punya agama atau apa, karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak membawa agama. Jadi kita ke sana, kita lihat Pak, pasti Pak, itu terjadi Pak Muhammad. Itu saya cuma 1 jam aja kita duduk, apalagi di rumah sakit besar, pasti ada ibu-ibu yang di situ ya, mereka itu kepalanya tertunduk sambil geleng-geleng kepala. Dan itu kenyataan. Daripada kita kumpul uang kirim beli rudal mau kasih hantam Israel, kan ini namanya kan PA namanya. Mari. Iya PA sia-sia itu. Oke. Sebangsa dan setanah air. Gitu Pak Kace ya, tulis berkati. Baik Pak Bobom, terima kasih. Pak Kace linknya dibagi lagi ke live chat. Itu katanya ada Muslim mau masuk.
Oh, kita sudah akhiri dulu, sudah 1,5 jam. Ya, kita nanti istirahat dulu, kemudian nanti maju Iya, lagi oke, di tempat oke. lain. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya berterima kasih atas masukannya Pak Bombong, Pak Iya. Scott, Pak Solata, Pak Pemurtad Muslim, juga Pak Dampion ini belum ngomong tadi ya. Silakan Demplon, Demplon. Pak Demplon, silakan Pak Demplon, ini sekalian closing statement, kita sudah akhir. Silakan Pak. Apa yang sampaikan Siapa, Pak? terkait kenapa Indonesia mengalami tsunami pemurtadan? Karena mereka melihat buah dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, ya, seperti di katedral Sulawesi, kan? Itu akibat melihat itulah mereka banyak yang kok begini ya agama Islam, kan begitu. Maka mereka, dan apa yang sampaikan Muhammad KC berdasarkan ayat-ayat yang benar, begitu. Jadi fakta. Ya, mungkin itu malam ini yang kita bisa sampaikan. Baik semuanya, Muhammad KC undur diri dari hadapan saudara. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi di kesempatan. Salam sadar. Salam sadar. Tuhan Yesus memberkati. Salam Salam sadar. Pak, sampai jumpa. Salam sadar. Salam sadar. Pak ini Iya. Rasul.